Sekarang Novi lagi ada di kota Batam nih. Tempatnya keren banget, semua ada di sini. Nggak salah sih ya kalau kota ini disebut kota metropolitan. Tapi tujuan Novi bukan mau ke sini nih. Penasaran kan? Yuk ikutin Novi. Siapa yang tidak mengenal Batam? Salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau ini berlokasi sangat strategis di persimpangan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menjadikannya sebagai salah satu kota metropolitan yang syarat dengan aktivitas bisnis, industri, perdagangan, hingga wisata. Akan tetapi, di balik gemerlapnya kota metropolitan, permukiman kumuh pun menjadi pemandangan yang tak bisa dipungkiri. Kampung Tua Tanjung Riau merupakan salah satunya. Kawasan bersejarah ini merupakan salah satu pintu masuk ke kota Batam. Ironisnya, sebagai pintu masuk kota metropolitan, ternyata sangat jauh untuk dinyatakan layak. Tanjung Riau berada di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berjarak sekitar 26 km dari Bandar Udara Hang Nadim dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 45 menit dengan perjalanan darat. Nah guys, ini loh kawasan yang ingin Novi kunjungi. Indah, tertata rapi, dan pastinya instagramable banget loh. Novi aja nggak percaya kalau dulu di sini adalah permukiman kumuh. Itu kenapa Novi tertarik untuk nulis tentang kawasan ini. So, let's check it out! Lewat program pemerintah Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, kawasan kumuh ini pun disulap menjadi kawasan yang indah dan asri dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Kak Novi bukan sih? Iya, Kak Novi yang biasa nulis dan ngevlog itu bukan? kok tahu sih? Soalnya aku sempat baca tulisan-tulisan Kak Novi juga. Makasih. Kak Novi lagi ngapain di sini? Biasa nih lagi ngambil spot-spot cantik buat bahan nulis. Wow, tapi apa menariknya tempat ini buat Kak Novi? Nah, tempo hari aku pernah baca ya, kalau di sini dulu permukiman kumuh. Tapi sekarang bisa indah gini ya, kayak nggak ada bekasnya gitu. Berarti Kak Novi belum tahu kalau kawasan ini sudah dibenahi melalui program pemerintah Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Kok kamu bisa tahu banget ya? Kenalin Kak, aku Asti, Duta Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya. Kalau gitu boleh dong ya, bantu aku buat bahan nulis. Boleh. Nanti aku kenalin sama orang-orang di sini, termasuk penanggung jawab programnya juga. Sambil jalan-jalan aja yuk Kak. Boleh yuk. Yuk. Nov, sepertinya untuk melengkapi tulisan kamu bisa ketemu dengan penanggung jawab kegiatan penataan kawasan kumuh di sini. Wah, bener nih. Iya, mumpung bapaknya ada di sini, kamu bisa ketemu. Nanti aku kenalin. Boleh, yuk. Ini baru juga nih, dia terbawa. Ini mungkin bangunan lama, tapi ketika membuat bangunan baru, dia secara otomatis sudah mulai menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Iya. Permisi Pak Faskey, Pak Is. Halo Pak, apa kabar Pak? Dari mana ini? Ini saya Pak membawa teman saya, baru kenalan juga Novi. Dia penulis artikel, vlogger juga yang ingin merekam juga menulis tentang penataan kawasan di sini nih Pak. Kalau boleh izin mau nanya-nanya ke Pak Is, Pak Faskey, boleh Pak? Boleh banget, alhamdulillah. Iya. Kegiatan ini kalau mau terekspos sampai kemana tadi? Di vlog gitu ya? Iya benar Pak, sekalian artikel juga. Mbak Novi tadi tuh penasaran, saya nggak bisa bantu jawab nih Pak. Bagaimana sih Pak awal mula perubahannya, apa saja yang terjadi sebelum ditata dan setelah ditata Pak di
kawasan sini, Pak. Dan alhamdulillah 2020 sampai ke 2021 kawasan Kumuh ini melalui BPPW khususnya di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman kita masuk dengan penanganan penataan skala kawasan. Gimana Pak, manfaat yang terasa banget setelah perkembangan yang terjadi sekarang ini? Dari sisi manfaat tentunya kami berharap ya masyarakat yang menikmati itu semuanya. Tentunya di samping kita membantu pemerintah daerah untuk mengurangi luas kawasan kumuh kita, itu memang target kita. Bahkan masyarakat tanpa kita sadari, mereka terbawa dengan suasana lingkungan yang sudah mulai tertata. Akhirnya saya senang lihat contohnya ini salah satu rumah. Dulunya yang kita tahu bahwa yang membangun rumah-rumah di pesisir pantai itu kasihan orang-orang yang mungkin pendapatannya menengah ke bawah. Tapi coba kalau kita lihat satu unit bangunan ini, bukan menengah ke bawah ini, tetapi dia bisa menyesuaikan bagaimana dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dia sudah mulai bisa membuat suasana yang bagus juga dengan rumah yang bagus juga kan. Nah ini manfaat yang kita harapkan, insya Allah masyarakat pun menikmati itu semua. Lingkungan yang bersih, pengelolaan sampah sudah mulai teratur, insya Allah air bersihnya. Tetapi kami masih mengharapkan ya pemerintah daerah juga harus turut berpartisipasi. Saya sih lebih fokus sekarang ini melihat di Tanjung Riau bagaimana penataan bangunan. Sudah jalan aja kemana kalian ini? Sudah keliling-keliling ya, Novi ya? Sudah keliling ya? Keliling Pak, udah Keliling-keliling. ketemu warga-warga juga di sini. Alhamdulillah. Jadi keberadaan ini akhirnya teman-teman atau warga menyesuaikan gitu ya. Jadi hal yang sudah baik ya kemudian mereka ya saya lihat itu sudah menuju ke arah yang lebih baik begitu. Intinya bahwa masyarakat juga ingin berubah. Alhamdulillah juga didukung oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Batam, dan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dikerjakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Gimana potensi setelah perkembangan program ini Pak? Ya, kalau kita lihat beberapa tempat ya ada peningkatan ekonomi, tetapi juga di sini setelah kita bangun ini Tanjung Riau ini juga menjadi salah satu tempat wisata baru untuk masyarakat di sekitaran Tanjung Riau. Bahkan bukan hanya dari Kota Batam, itu yang kita harapkan. Masyarakat bisa mengelola ini dengan baik dan itu bisa kembalikan juga ke masyarakat. Sambil jalan yuk. Mungkin Ya. juga sedikit saya tambahkan Pak Kepala Balai. Ya. Jadi sebenarnya di Tanjung Riau itu setiap tahun ada event tahunan namanya Festival Anak Pantai. Dulunya ada di jembatan yang di awal pelabuhan. Nah, tapi sekarang karena sudah ada pelantar ini dilaksanakan di sini. Nah, pemeliharaan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah kota. Tentunya dengan aparat kelurahannya bagaimana, dengan masyarakatnya bagaimana, supaya bangunan ini bisa terawat. Dan tentunya diharapkan umur bangunan ini bisa maksimal, itu sebenarnya. Ya, ini untuk yang di teman-teman ya warga yang di sini. Udah sampai ke sini malam belum? Di saat malam? Malam baru Pak. Karena suasana malam dengan suasana siang kan otomatis berbeda. Baik Pak Is, Pak Fasri, terima kasih banyak infonya. Novi cukup. Ya, terima kasih Pak. Sudah banyak banget informasi yang Banyak didapat juga. ya. Kita mungkin pamit dulu nih Pak, mau Siap. keliling-keliling lagi. Silakan, terima kasih banyak ya. Jaga kesehatan selalu. Iya, Pak. Sukses juga untuk kalian berdua. Peningkatan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR adalah pekerjaan pelantar, pekerjaan peningkatan jalan, pekerjaan drainase, pembangunan plaza dan toilet, pembangunan jaring, pemasangan lampu penerangan LED, pembangunan ruang terbuka publik, serta pembangunan gerbang dan signage. Penanganan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif untuk mengurangi aspek kumuh di lokasi padat penduduk dan dimaksudkan agar dapat merubah wajah kawasan, sehingga dapat menjadi prototipe penanganan kawasan kumuh pada kampung tua dan mendukung sektor pariwisata.
Dulu sebelum ada jalan ini nih masih kayak tanah-tanah kosong gitu. Karena udah ada pembangunan wisata Pelatar Panjang. Alhamdulillah rame, jadi kadang pas weekend mereka pun masih parkir di sini di depan. Yang dulu kan belum ada apa-apanya, sekarang udah ada pemasukannya kan. Karena udah rame juga, terus lebih dikenal juga sama masyarakat gitu. Yang dari luar kan banyak datang ke sini. Terima kasih kepada pemerintah, terutama Kementerian PUPR karena sudah peduli gitu sama kampung kami. Karena kalau nggak dulu kan nggak ada kan yang mengurus gitu kan. Tujuan dari pembangunan ini adalah terlayaninya permukiman kumuh perkotaan seluas 19,62 hektar, membatasi perkembangan rumah di pesisir, mengurangi genangan seluas 7 hektar, meningkatkan jalan lingkungan sepanjang 383 meter, penanganan sampah permukiman pesisir seluas 4 hektar, serta mengubah wajah kawasan Kampung Tua Tanjung Riau menjadi kawasan nol kumuh dan kawasan wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak banget inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Tanjung Riau. Kawasan yang dulunya adalah permukiman kumuh, kini menjadi permukiman yang indah. Masyarakat yang dulunya hidup dalam kemuraman, kini telah menjadi senyuman. Perkembangan ekonomi yang kian terasa, mulai dari wisatawan yang berdatangan, warung-warung yang kini menjadi kafe-kafe yang estetik, dan banyak masyarakat dan anak-anak yang bermain dengan gembira. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan berupaya bersama. Berbicara memang mudah, tapi melakukan aksi nyata belum tentu. Mari kita wujudkan kota tanpa kumuh. Sampai jumpa!